pagi. Karena nanti ada rapat jam 9. Kita mulai untuk pelajaran kali ini ya di seni pembuatan tubuh. Untuk tujuan pembelajarannya hari ini sudah siap semua ya? Kita absen dulu untuk awalnya ya. Absen. Kira-kira ini semuanya ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Oke. Kemudian untuk memulai pelajaran supaya kita selamat, supaya kita berkah, kita awali dengan berdoa dulu. Saya tunjuk untuk ketua kelasnya ya, saudara Iwan, silakan untuk memimpin doa. Belajar doa baik. Untuk kerapihannya saya kira ini kurang rapi itu di Aceh dan Ngkos ya. Untuk pelajaran kali ini adalah kita melanjutkan untuk belajar yang minggu kemarin. Pada kemarin itu kita mempelajari tentang pembubutan bertingkat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajarannya adalah pembubutan virus ya. Karena tujuan pembelajaran kita itu adalah mampu untuk mengejar virus sesuai dengan biopsi yang diinginkan atau bekerja sesuai dengan SOP ya. Untuk bernama semangat hari ini, bagaimana kalau kita barengan yang dulu ya, biar semangat ya, udah mantul ya. Nanti ya Bapak pimpin, kalian mengikuti ya, biasanya ada mesin, kemudian kalian mengikuti, kemudian diikuti dengan humor biasa ya. Ya, siapa? Oh ya, mesin. Halo Pak, mesin. Atas penentuan prosedur pemilihan virus dilakukan dengan menggunakan virus dengan alfa sama dengan diameter virus terbesar dikurangi diameter virus terkecil dibagi 2 kali panjang virusan. Yang berikutnya yaitu ini berarti pemaparan yang kecil ya. Penyayatan dilakukan terus-menerus. Nah, saya stop lagi. Hingga akhir dari penyayatan menyentuh ujung dari. Kalau pemaparan kecil itu kan dari sini. Kalau pemaparan besar tentunya bisa dari sini langsung ke sini ya. Sesuai dengan sudut yang diputarkan. Tapi kalau pemaparan yang besar itu berarti kan pemaparannya juga. Selanjutnya, yang digerakkan dalam pembunuhan virus hanyalah airkan atas dengan menggerakkan airkan memanjang atau jenjang karena akan menyebabkan pembunuhan. Nah, setelah kita menonton tadi, kalian sekarang coba membuka web kalian di HP kalian, coba browsing langkah kerja untuk pembuatan virus, karena saya juga akan membagikan KPB kalian ya, berupa job sheet. Nanti job sheet ini nanti kalian lihat langkah kerjanya, bisa kalian browsing di internet, dan ada soalnya juga mengenai perhitungan untuk sudut kemiringan dan kecepatan putar daripada si mesin bubut yang nanti akan saya
Di 3 kelompok ya, saya ingin untuk pengerjaan di lembar kerjanya saya ingin dibagi kelompok, tapi nanti ketika kita rangkum kalian bekerja seorang-seorang ya. Silakan dikerjakan dulu untuk LKPD-nya atau langkah kerja pada divisi kalian. Setelah kalian mengerti langkah kerjanya, baru kita nanti praktikum di ruang praktek. Silakan. Virusnya ya, dengan virus bisa di tangan A. Oke, ini karena menggunakan kemiringan berarti kalian juga harus membuka kalkulator saintifik ya. Jadi tidak mungkin kalian mengerjakan tanpa menggunakan pos tangan itu, tanpa menggunakan kalkulator yang saintifik. Jadi silakan dibuka, selain di browsing internetnya, kalian juga membuka kalkulator saintifik untuk pos tangan dikali dengan A dibagi dengan 2, D kurang D kali dengan 2L. Kalkulatornya yang kalkulator biasa, kalkulator yang saintifik. Perhitungannya harus tepat ya. Oke, saya kira sudah selesai ya. Karena itu mudah menurut saya ya. Kalian sudah browsing internet, kemudian menggunakan kalkulator juga, jadi mudah. Dari kasih nama ya, untuk hasil kerja dari LKPD yang tadi saya berikan, untuk kerjanya ini memperoleh hasil untuk perputaran atas atau perputaran sudut, pergeseran sudutnya diketahui 4 derajat ya, 4 derajat. Jadi nanti kalian menggeser kaitan atasnya itu pada kemiringan 4 derajat atau 4,5 49,11 detik, kita buatkan menjadi derajat. Untuk kecepatan putarnya, karena kita menyesuaikan bahannya kita menggunakan bahan aluminium karena pelatihan, kita di kecepatan di kemarin aluminium itu antara 150 dan 200 rpm. Jadi kalian pemutarannya memang cepat kalau aluminium. Tingginya di 150 sampai dengan 200 rpm. Ini sudah semua ya untuk perhitungan pergeseran ke atas dan perhitungan kecepatan putar untuk virus. Oke, untuk selanjutnya adalah kita persiapkan diri untuk masuk ruang praktek. Bapak mendemokan pembuatan kubu virus. Nanti setelah Bapak mendemokan, tentunya kalian menyimak, nanti baru kalian kerja masing-masing. Siap ya? Lalu kita persiapkan diri untuk masuk ke ruang praktek. Ini nanti untuk demonstrasinya saya akan mendemokan, tapi sebelumnya saya akan menerangkan dulu alat pengaman diri untuk kalian sebelum melakukan pekerjaan pembukaan gelang. Yang menggunakan gelang dicopot dulu, gelang, cincin, dan jam tangan, karena itu sangat membahayakan ketika ada tatal yang memanjang ya, itu akan terbelit di tangan kalian. Itu harap menjadi perhatian kalian ya. APD sudah saya sediakan, kemudian peralatan sudah saya sediakan di meja kerja ya. Intinya nanti kalian tinggal mengambil dan menggunakan. Jangan lupa menggunakan APD. Sekarang Bapak akan mendemokan contoh untuk pembuatan kubu virus. Kalian perhatikan nanti setelah
itu kalian bekerja dengan sendiri untuk bekerja secara kreatif, mandiri secara kreatif ya. Silakan kita perhatikan Oke, kemudian oke, sekarang tinggal kerjain putaran. Tadi di 120 ya, 150 sampai dengan 200. Powernya di apa? Ya, gitu. Oke. Untuk menahan supaya dia, karena kita kan umpamanya menggerakkan kepala eratan atas, menggerakkan eratan atas. Biasanya kalau mesin-mesin yang sudah tua itu dia akan ikut bukan yang ke depan yang masuk ke belakang. Makanya dia harus ditahan dengan poros transportir pemuatan clear. Jadi poros transportir yang kalian aktifkan sesuai dengan dosis, ukurannya sudah sesuai, kecepatan sesuai, pergeseran kepala lepas sudah sesuai. Jadi kalian diharapkan bisa mengubur virus seperti tindakan seperti ini sesuai dengan dosis, sesuai dengan SOP yang diperintahkan. Silakan sekarang kalian ambil benda kerja masing-masing, pilih mesin bubutnya, silakan bekerja masing-masing ya. Silakan. Pakai anggaran komite, kemarin sudah beli komputer jumlah 18 siswa, itu lumayan, artinya 18 siswa itu saya ajari misalkan master camp, kemudian 9 orang itu di CNC mailing, yang 9 orang itu di CNC turning. Jadi saya kan ngajarnya ya moving Pak, termasuk ngajarnya tim atau sendiri? Boten sendiri Pak, sendirian. Jadi saya kemarin aja pulang jam 7 Pak. Hampir tiap hari saya tuh pulang maghrib. Jadi tuh ada yang 25.000, ada yang 50.000. Nah itu kesulitan sekolah negeri sekarang itu seperti itu Pak. Jadi kita itu mau meningkatkan kualitas itu kesulitan karena dana bos untuk beli CNC kan nggak boleh Pak. Iya. Iya. Bisa. Belinya kan barang habis saya juga ya. Saya juga ketua komite ya. Saya ketua komite SMK Negeri 11. Oh. Ya, kemarin jurusannya apa, Pak? Jurusannya ada perawat, ada apa itu? Kalau mesin nggak ada, otomatis TKR ada. Terus apa itu yang RP juga ada. Nah, material itu di tukang bangunan ya? Oh iya, di tukang bangunan itu biasanya kalian tukang bangunan ketika rumah kalian dibangun itu melihat pakai gantungan berbentuk tirus, tapi bahannya dia menggunakan kuningan ya? Biasanya kuningan. Itu apa? Material biasanya. Nah, itu salah satunya ya. Mungkin lebih banyak lagi ketika kalian melihat di mesin, mungkin ada sambungan tirus ya, yang menggunakan tirus juga. Kemudian ketika kalian lihat handle mesin, coba lihat handle mesin biasanya dia bentuknya tirus. Nah, handle-nya lurus, kemudian ada montongnya berupa tirus ya, supaya terlihat estetik. Jadi tadi teman kalian sudah mencontohkan ada yang di teknik bangunan juga menggunakan tirus ya. Kemudian kita juga menggunakan di handle mesin terus. Kemudian pada sambungan juga biasanya menggunakan
virus, jadi dia mengunci, ya. Mengunci tanpa sampai 15 dia bisa menggunakan sambungan virus. Nah, ada lagi yang menanyakan cukup apa Bapak tambahkan lagi untuk kerjaannya ya? Kemudian apakah ada kesulitan? Dari mana nih kesulitannya nih? Entah dari penyetingan sudut geser ataupun pemasangan benda kerjanya. Tadi kan saya bilang kan harus ada antara benda kerja yang terakhir kalian gunakan dengan si cekangnya itu ada jarak, jadi tidak ada penabrakan ya. Kemudian tadi juga untuk penyetingan ada yang masih Bapak lihat, ada yang masih ragu-ragu ya. Ini derajatnya miringnya ke sebelah mana? Ke sebelah kiri Pak, menghadapnya. Itu sebenarnya pilihan kalian. Tapi kalau kalian menghadapkannya ke arah depan, ya, bukan ke arah kalian ke depan, itu berarti kalian bisa menabrak kepada teleskop atau pelepas ya. Tetapi kalau kalian menghadapkannya atau menggeserkannya ke arah kalian, berarti kalian bebas untuk memutarkan tanpa menyentuh si kepala. Itu ya. Tadi kan ada yang digeserkannya ke arah depan kalian ya. Ketika diputarkan, Pak, kok ini mentoknya kepada si kepala lepas. Itu bisa digunakan ya. Dengan catatan benda kerjanya pendek. Tapi kalau panjang kan kita mengantisipasi satu bahannya kalau makan maka kalian kembali ke belakang. Itu yang tidak inginkan. Jadi di nonaktifkan itu program portirnya di stop, kemudian kalian bisa bebas tangannya kaki ya, itu ya. Untuk ukuran sudah sesuai, bentuk sudah sesuai, bekerja dengan SOP, kemudian mesin bubut yang kalian kerjakan juga sudah kalian bersihkan lagi seperti semula, sudah kalian masih dengan pelumas. Untuk itu nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi dengan pembuatan kulir. Untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih cerita kenapa itu nggak tahu. Ada pertanyaan silakan. Ya, oh, bagus bertanya aja ya. Ini yang tadi capek kalian buat ya. Anak-anak teman kalian menanyakan, Pak sebenarnya buat apa Pak itu Pak? Saya sudah 65 loh, udah ya. Mau 65 usia-usia. Lalu yang penting selalu sehat Pak. Pernah lihat di mana ya? Itu. Maksudnya material itu di tukang bangunan ya? Oh iya, tukang bangunan itu biasanya kalian kalau Bu Endah apa istrinya Pak Andoko itu hampir pensiun juga ya? Tirus, tapi bahannya dia menggunakan kuningan ya? Masih nggak kelahiran ini ya Pak? 70 apa? 65. Oh 65. Tirus ya. Itu kan murid saya juga ya, Pak, ya? Hidayati itu. Murid saya. Dulu termasuk Pak Andoko itu Pak ya? Iya, betul. Waktu dulu kan ada studi banding ya, atau tur ya, di tur ya. Saya bisa berbandingnya. Nah, ada lagi yang menggunakan cukup apa tambahkan lagi untuk kerjaannya ya. Kemudian apakah ada kesulitan? Dari mana nih kesulitannya nih? Entah dari penyetingan sudut geser ataupun pemasangan benda kerjanya. Tadi kan aku bilang ya, harus ada spare di antara benda yang terakhir, jarak yang terakhir dengan sesuatu itu spare. Maksudnya apa Pak? Ketika kalian menyayat itu ada jarak antara benda kerja yang terakhir kalian lakukan dengan sekamnya itu ada jarak, jadi tidak ada penabrakan ya. Kemudian tadi juga untuk penyetingan ada yang masih
Bapak lihat ada yang masih ragu-ragu ya. Ini derajatnya miringnya ke sebelah kanan atau sebelah kiri Pak menghadapnya. Itu sebenarnya pilihan kalian. Tapi kalau kalian menghadapkannya ke arah depan, ya, bukan ke arah kalian, ke depan, itu berarti kalian bisa menabrak kepada tensor atau pelepas ya. Tetapi kalau kalian menghadapkannya, menggeserkannya ke arah kalian, berarti kalian bebas untuk memutarkan tanpa menyentuh si kepala. Itu ya. Tadi kan ada yang digeserkannya ke arah depan kalian ya. Ketika diputarkan, Pak, ini untuk kepada si kepala lepas. Itu bisa digunakan ya, dengan catatan benda kerja pendek. Tapi kalau panjang kan kita mengantisipasi satu bahannya. Kalau kita menggunakan besi ya, atau steel itu biasanya kan keras. Kalau keras, umpamanya kalian tidak membutuhkan dengan kuat, itu bisa terjadi proses sebenarnya gebuk ya, atau oleng ya, kalau bahasa Indonesia oleng. Jadi mengantisipasi tersebut ditahan dengan menggunakan tail stop atau lepas dengan menggunakan senternya senter jalan ya, jangan senter yang tetap. Kalau senter tetap terjadi gesekan, nanti si lubang senter itu akan menjadi blong ya, menjadi rusak. Itu menurut saya kesulitannya. Satu lagi, ada lagi mengenai untuk pemasangan pahat. Pemasangan pahat kan udah dari kelas 1 diterangkan ya di BPM. Kemudian itu tinggal kalian pasang saja di antara center dan pahat ya. Jadi harus sejajar. Kalau tidak sejajar, nantinya akan menimbulkan ketika di bubur di center itu akan menimbulkan ya. Kemudian untuk menggunakan transportir. Jadi kenapa saya menggunakan transportir untuk pembuatan kulir ya? Jadi dimanfaatkanlah supaya ketika kalian memakan pada adegan atas itu tidak terjadi balik ya. Jadi anak-anak kulirnya balik ke sini. Yang harus dinamakan malah kalian membalik ke belakang. Itu yang tidak inginkan. Jadi di mengaktifkan itu transportirnya di stop. Kemudian kalian bisa bebas tangannya tangan kiri. Ya, itu ya. Untuk ukuran sudah sesuai, bentuk sudah sesuai, bekerja dengan SOP. Kemudian mesin ngebut yang kalian kerjakan sudah kalian bersihkan lagi, itu semua sudah kalian lumasi dengan lumas. Untuk itu nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi dengan pembuatan kulir. Ya. Pembuatan kulir. Untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini.